Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia di atas hidayah Islam dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang sangat singkat, di sela-sela kesibukan kita dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, anak-anak kita, juga dalam rangka memberikan nafkah kepada orang tua kita. Di waktu yang singkat ini, saya akan menjelaskan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dari sekian banyak dari sifat doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang mukjizat yang merupakan mukjizat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang doa ini sering di antara kita, mungkin di antara kita sudah banyak yang menghafalnya ataupun mengetahuinya, tetapi kurang di antara kita pemahaman yang benar dari memahami sifat doa yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para doa ini doa sangat menakjubkan, yang merupakan tanda dan kenabian dari kerasulan Muhammad alaihi salatu wasallam, yang tidak ada orang yang berdoa demikian melainkan keluar lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dikenal dengan istilah para ulama di antara mukjizat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi disifati dengan al-jawami'ul kalim. Mungkin asing bagi kita untuk mendengarkan mukjizat yang satu ini, yaitu Nabi disifati dengan apa? Al-jawami'ul kalim. Apa al-jawami'ul kalim? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdoa kepada Allah, apabila beliau bersabda, ya, dari lisan Rasulullah SAW, biasanya kalimat yang keluar Rasulullah SAW itu singkat. Tidak ada dari sabda Rasulullah SAW yang panjang-panjang, tidak ada. Tetapi dari kesingkatan ini mengandung fawaid yang begitu besar dalam Islam. Ini mengandung manfaat yang begitu besar dalam Islam, yang bisa kita mengetahui fawaid dan manfaat dari doa ini ataupun dari penjelasan Rasulullah SAW, melainkan kita mengambil dari keterangan para ulama ahlu sunnah yang lebih paham tentang kita daripada kita ini. Kita bahas dari segi banyaknya dari sifat doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, setelah kita mengetahui di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-jawami'ul kalim, beliau apabila beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa atau bersabda itu ringkas dan tidak panjang, tetapi memiliki manfaat yang begitu besar dalam Islam. Seandainya kaum muslimin mau memperdalamnya, melihat dari penjelasan para ulama ahlu sunnah. Nah, inilah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata dari haram sunnya melainkan wahyu dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha."
Sungguh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ini ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian dalam surah An-Najm. Kita lihat susunan kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi salatu wasallam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selepas melaksanakan salat subuh. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat subuh, yaitu ba'da salam, setelah salam Nabi SAW sedang berzikir, Nabi berdoa kepada Allah dengan doa yang ma'ruf. Yang doa ini tercantum dalam kitab Al-Imam Ibnu Majah dari jalan sahabiah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi SAW sabdakan, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal terima oleh Engkau ya Rabb. Ini doa menunjukkan susunannya, lihat susunan kenabian dan kerasulan. Bapak perhatikan baik-baik. Pertama, Nabi SAW memulai pagi harinya, memulai kehidupan beliau di pagi harinya meminta pada Allah yang pertama kali ilmu dulu yang bermanfaat. Nabi SAW memohon kepada Allah ilmu. Kemudian Nabi SAW meminta kepada Allah apa? Rizki yang halal. Kemudian Nabi SAW meminta kepada Allah apa yang ketiga? Wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bisanya lafaz ini keluar melainkan dari seorang Nabi dan Rasul, tidak pada manusia biasa. Kalau kita pada hidup pada zaman kita sekarang ini, mungkin pertama kali akan kita minta setiap pagi, bahkan belum pagi kita minta pada Allah, bagaimana usaha saya besok berhasil. Bagaimana besok bisnis saya berhasil, tender saya lolos. Ataupun bagaimana besok saya bisa melaksanakan umroh. Ataupun bagaimana haji saya tahun depan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun saya minta pada Allah bagaimana salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin kebanyakan kita seperti itu berdoa pada Allah. Ya, kita tahu besok ini ada bisnis, sehingga kita malam sudah minta sama Allah, ya Allah besok bisnis saya dilancarkan ya Rabb. Ataupun kita besok mau umroh, ya Allah besok umroh saya selama 9 hari diterima Engkau, ya Allah. Memohon kepada Allah agar terima umroh saya, agar diberhasilkan bisnis saya, pekerjaan saya dan lain-lainnya. Itu mungkin yang kita minta pertama kali. Ya Allah, kami punya modal 5 juta, bagaimana besok bisa jadi 10 juta? Dan terus begitulah manusia pada umumnya. Tapi Nabi yang mulia, Nabiul Kirim alaihi salatu wasallam. Dan saya katakan lagi, ini bukti kemujizatan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi memulai harinya pertama kali minta pada Allah ilmu dulu yang bermanfaat. Ilmu dulu. Yaitu ilmu yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi seorang muslim dan muslimah, kalau kita perhatikan, sebagaimana saya katakan, umumnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi harinya bukan ilmu dulu. Sehingga kita saksikan sebagai kaum muslimin ketika dia mencari nafkahnya, lihat berantakan semuanya. Gak peduli dia mendapatkan harta itu halal apa yang haram, tidak peduli. Begitu juga dalam rangka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak tahu bagaimana ibadahnya diterima oleh Allah apa tidak, dan bagaimana saat ibadah diterima oleh Allah apa tidak. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini mukjizat lagi. Pertama minta kepada Allah ilmu dulu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang datang dari Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila seorang muslim dan muslimat, seorang mukmin dan mukminat, apabila dia memulai sesuatu dengan ilmunya, maka yang kedua ini akan ikut, Pak. Ini akan ikut dengan sendirinya. Karena orang yang belajar kitab wa sunnah adalah orang yang paling tahu mana harta yang halal, mana harta yang haram. Apakah bisa kita hidup pada zaman kita sekarang ini, kita tidak belajar Quran dan sunnah, kita bisa mengetahui mana harta, mana yang halal, mana yang haram? Tidak akan bisa tahu kita. Tidak ada yang tahu. Sehingga mereka, yang penting perut dia kenyang. Yang penting bagaimana anak dan istrinya bisa bahagia, bisa menikmati AC di rumahnya. Tidak peduli saya mendapatkan apa yang halal, apa yang haram. Karena apa? Dia tidak mulai dengan ilmunya. Dia tidak belajar kitab wa sunnah. Jadi sehingga dia ketika dia tidak belajar kitab dan sunnah, maka dia tidak tahu apa yang masuk dalam perutnya itu, suatu yang halal, apa yang haram, tidak tahu. Sedangkan orang yang belajar kitab wa sunnah,
adalah mereka yang paling tahu yang masuk ke dalam perut itu sesuatu yang halal, bukan yang haram. Tuh, manfaat ilmu besar sekali dalam Islam. Apalagi kita hidup pada zaman kaum muslimin ini luar biasa. Mencari nafkahnya pagi, siang, sore, malam. Bukan tercela dalam Islam, bukan. Tapi kadang-kadang dia mencari nafkahnya itu tidak tahu apakah dia cari ini sesuatu yang halal apa yang haram. Apakah cara dia ini halal apa yang haram, dia tidak tahu. Ini seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi zamanun," kata Nabi, "la yubali mar'u ma khadha minhu minal halal wa minal haram." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman yang manusia sudah tidak lagi perhatikan dari mana mereka mencari harta itu, memperoleh harta itu, apakah yang halal apa yang haram. Tidak peduli lagi manusia. Karena apa? Manusia sudah jauh dari kitab wa sunnah. Manusia sudah menjauhkan majelis ilmu. Mereka tidak belajar kitab wa sunnah. Mereka tidak belajar Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sehingga dalam kehidupan mereka seperti haiwan, tidak ada kejelasan. Dia tidak peduli ini harta yang halal maupun haram, tidak perlu diambil sama dia. Yang penting apa? Saya kenyang. Istilah para ulama mengatakan hammuhum butunuhum. Mereka lebih penting untuk perut-perut mereka, tapi dia tidak tahu bahwa kehidupan mereka itu tidak abadi di dunia ini. Lihat kawan-kawan kita, sebagai saudara-saudara kita dalam mencari hartanya, waliyadu billah, nasallahu salamatan afiyah. Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita sifat seperti itu. Lihat, mereka ada yang mencari hartanya tanpa ilmu, karena dia tidak belajar kitab dan sunnah, dan tidak ada rasa takut dia kepada Allah. Dia mencari hartanya dengan apa? Korupsi. Kita sebagai pegawai otak-atik anggaran, kita disuruh sama bos kita untuk membelanjakan suatu belanjaan, kita markup harganya, haram dalam Islam ya kawan. Ini kan suatu hal yang biasa, yang terbiasa oleh sebagian manusia di umumnya di sini. Diberikan sama perusahaan, antum beli, tolong belikan jet pump buat perusahaan, ini uangnya. Nah, dia cari putar-putar, cari yang termurah. Dia berpikir cari yang termurah itu untuk membantu perusahaan, bukan. Ada kelebihannya dia masukkan kantongnya. Waliyadu billah. Tidak takut dia kepada Rabbul Alamin. Padahal harta ini dua pertanyaan nanti akan Allah tanya nanti pada yaumil qiyamah. Ketika manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar, sebelum mereka masuk menuju sirat. Sirat itu jisrun ala nari jahannam, yaitu jembatan yang berada di atas neraka jahannam. Sebelum dia menaiki itu, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah harta ini, dua ditanya oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan, yaitu wa an malihi min aina tasaba fi manfaq. Harta itu kau peroleh dari mana? Harta yang kau peroleh pada tanggal itu sekian ini, engkau masukkan dalam perut engkau masukkan dalam kantong kau 10.000, 20.000, 30.000, 1 juta, 2 juta, itu dari mana kau dapatkan? Ditanya Rabbul Alamin. Melalui hadis Abu Barzah Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ditanya oleh Allah, dari mana engkau itu? Hatta pulpen, ini bukan milik kita, milik perusahaan, enggak boleh kita ambil. Lihat, Islam mengajarkan tentang amanah. Kewajiban untuk jujur dalam suatu perusahaan. Kenapa? Kita udah digaji oleh perusahaan. Kita terikat perjanjian. Nggak boleh ada pulpen ini kan nggak dihitung ini sama bagian HRD. Pelit banget sih ya terus. Ya hitakillah. Perusahaan tidak tahu. Dia mungkin silap dalam menghitung ini. Tapi Rabbuna, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur. Allah melihat di mana kita berada. Senantiasa melihat dari mana kita berada. Di mana kita berada tidak oleh Allah. Tapi orang yang berilmu, dia akan takut kepada Rabbul Alamin. Ini bukan harta saya, ini harta perusahaan. Saya tinggalkan. Kecuali berapa harta yang mungkin diizinkan oleh perusahaan kami, saya ambil. Itulah diantara buah ilmu. Dia takut kepada Rabbul Alamin. Meskipun perusahaannya tidak ada yang tahu, cuman dia dalam bekerja ini, cuman dia yang tahu tentang ini. Andaikan saya kutak-katik hartanya ini, tidak ada yang tahu. Perusahaan juga nggak ada yang tahu, teman kiri kanan nggak ada yang tahu. Lihat, kalau dia tidak belajar Quran dan Sunnah, tidak ada yang tidak ada yang menakut-nakuti dia. Tapi kalau dia belajar Quran dan Sunnah, ditakuti. Ingat ya ikhwani, ingat wahai saudaraku, itu lihat ilmu. Kalau engkau teruskan pekerjaan kau ini, engkau akan tuntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak melihat engkau, teman engkau kiri kanan tidak melihat engkau, tapi Rabbul Alamin melihat engkau.
Dan engkau akan dibuka semuanya catatan amal engkau itu. Kemaksiatan engkau dibuka terus. Lihat orang kau belajar Quran dan Sunnah. Timbul rasa takut dia kepada Rabbul Alamin. Timbul rasa muraqabah dia kepada Allah. Dirinya selalu diwaspadai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara manfaat ilmu. Nabiul Karim sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi karena kita belajar yang Quran dan Sunnah senantiasa melihat kepada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan doa yang menakjubkan kita. Yang mana beliau seorang nabi yang pertama kali akan mengetuk pintu surga. Rasulullah adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga, yang dosanya diampunkan yang lalu, yang sekarang akan datang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi? Allahumma as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya subhanallah, kalau ini kita pakai zikir kita setiap hari, menggetarkan hati kita. Apa doa Nabi? Allahumma ya Allah, as'aluka khasyataka. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, berikan kepada kami rasa takut. Rasa takut kepada diriku ya Allah. Apa dari apa? Yang pertama kali Nabi meminta fil ghaib, rasa takut ketika aku sendirian ya Allah. Ketika aku sendirian minta kepada Allah agar aku diberikan rasa takut. Wasyahadah juga dalam keadaan disaksikan oleh manusia. Kalau Nabi SAW memohon kepada Allah agar diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau sendiri, kemudian disaksikan oleh manusia, bagaimana dengan kita? Dan di antara menakjubkan lagi-lagi sifat mukjizat Rasulullah SAW, Nabi memulai dengan fil ghaib. Nabi memulai kepada Allah agar diberikan rasa takut dalam keadaan beliau sendiri. Karena apa? Biasanya manusia ketika sendiri dia itu biasanya makin liar dia itu. Manusia itu biasanya kalau liar itu ketika dia sendiri itu. Timbul keliaran pada dirinya itu. Kalau sekarang ini rame-rame orang-orang salihin insyaallah taala, orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mereka yang berani mencuri di sini. Tidak ada dia berani mengkontak-katik sesuatu yang haram, ataupun dia berbuat jahat dengan lisannya, tidak ada. Tapi ketika dia sendiri, coba sendiri, dia pulang bawa kendaraan sendiri. Di sini mungkin dia bisa taat kepada Rabbul Alamin, bisa takwa kepada Allah. Ketika di mobil, tidak ada orang yang melihat. Di situ biasanya kekerdilan akan muncul. Berapa banyak manusia yang dia tergelincir ketika dia sendiri itu. Bermaksiat ketika dia sendiri. Depan orang dia bisa menampakkan kesolehannya itu. Ketika dia sendiri itu. Waliyadzubillah, nasallahu selamatan afiyah. Itulah yang kita takutkan. Maka Nabi SAW memohon, ya Allah, berikan rasa takut kepadamu ya Allah. Aku meminta rasa takut, berikan kepada kami rasa takut kepadamu ya Allah. Ketika aku sendiri, pertama kali sendiri dulu. Ketika dia pengen mengutak-ngatik perusahaannya agar ini memberikan untung buat diri dia, dia takut, dia ingat kepada Rabbul Alamin. Sehingga dia tidak mau mengikutinya lagi. Dia tobat kepada Allah. Karena harta ini akan dituntut. Dan harta ini tidak hanya fitnah, ujian bagi orang yang mengaji saja, ataupun orang-orang yang umum saja, tidak. Tapi harta ini juga terkena kepada orang-orang yang soleh. Karena Nabi SAW sabdakan, likulli ummati fitnah wa fitnati ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya dan masa-masa ujiannya. Dan fitnahnya umat Muhammad SAW adalah masalah harta ini, masalah fulus. Ya Allah, kita hidup pada zaman kaum muslimin banyak mendewakan harta ini, sehingga mereka tidak peduli dia mendapatkan harta yang halal apa yang haram. Karena jauhnya mereka dari ilmu, mereka tidak mau menghadiri majelis ilmu, mereka tidak belajar kitab wa sunnah. Berapa banyak kaum muslimin yang korupsi, berapa banyak kaum muslimin yang hutang tidak bayar. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah dia kepada temannya tidak bayar. Kemudian dia gibahi manusia. Kemudian dia berlaku riba. Saudaranya minjem 3.000, kembalikan 3.500, hukumnya haram dalam Islam. Berapa banyak kehidupan kaum muslimin seperti itu, dan itu terbiasa bagi mereka. Sehingga ada orang berlaku jujur, tidak berlaku riba. Ya akhi, anak pinjam 4.000, ntar anak kembalikan antum 5.000. Lah enggak, antum pinjam 4.000, kembalikan kepada saya 4.000. Itu cukup saja bagi saya. Aneh orang ini.
Kenapa? Orang banyak sekarang kalau pinjam 4.000 itu kembalinya 7.000. Ketika dia berhadapan dengan seorang muslim, antum pinjam 4.000 berapa lama? 2 bulan, 3 bulan, dia kembalikan kepada saya 4.000. Aneh. Yang sunnah sudah dianggap aneh karena manusia biasa dengan perbuatan dosa dan maksiat. Pada seandainya kaum muslimin dia belajar kitab wa sunnah, dia akan tahu bahwa orang yang berbuat riba kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa riba yang paling ringan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa riba itu memiliki 73 pintu. Wa aisaruha, kata Nabi, yaitu yang paling ringan daripada dosa riba itu, yaitu seperti laki-laki dia menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Menurut Imam Hakim, misli an yankiha ummuh, kata Nabi, seperti seorang laki-laki menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Hatta antum naikin dari hutang antum 3.500, dari hutang 3.000 itu resminya, itu seperti menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Dan menurut yang lain, Nabi sabdakan seperti engkau bersetubuh dengan 36 pelacur. Ini dosa, bukan dosa kecil. Dosa riba ini dosa besar. Lihat, apakah nggak bergetar hati kita ketika mendengar sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Dari mana antum bisa dapatkan itu kalau antum tidak duduk di majelis ilmu? Tapi sekarang majelis ilmu banyak dihinakan oleh manusia. Gak usah lama-lama belajar Quran dan Sunnah, dihina oleh sebagian kaum muslimin. Ntar aja ngajinya, belajar kitab Sunnah kalau udah beratua. Sedangkan dia tidak tahu umur dia itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Lihat sebagian kaum muslimin seperti itu. Orang berhutang tidak mau bayar. Sebelum hutangnya Masya Allah manis, wajahnya manis. Ketika sudah berhutang, boro-boro dia melihat kita. Ini bentuk kezaliman pada hidup pada zaman kita sekarang ini kaum muslimin. Dia asyik dengan hutang tapi tidak mau niat bayar. Dia memperkaya dirinya dengan hutang. Dia tidak takut di itu. Seandainya Allah takdirkan kita berhadapan di medan jihad, kemudian kita berjihad di jalan Allah, jihad fi sabilillah, maka kata Nabi SAW, ketika kita jihad dan kita mati syahid, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa kita diampunkan kecuali satu yang berkaitan dengan masalah hak Bani Adam, tetap Allah tuntut. Semua dosa kita diampunkan kecuali masalah satu, berkaitan masalah hak Bani Adam, utang piutang diselesaikan oleh Allah. Hati-hati. Lihat tuh masalah harta itu. Ya. Kalau kita tidak belajar kitab dan sunnah, kita akan bingung. Bagaimana kita mengetahui mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram? Kita nggak tahu. Sedangkan orang yang belajar kitab dan sunnah adalah mereka yang tahu, yang memasukkan suapan itu kepada perut kita sesuatu yang halal, dan memasukkan sesuatu kepada anak istri kita sesuatu yang halal, bukan yang haram. Itu orang yang berilmu. Itu orang yang belajar kitab dan sunnah. Maka Nabi SAW memulai doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Azim doa Nabi ini. Azim doa Nabi ini. Ini menunjukkan ketinggian ilmu. Didukung lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan nabinya langsung untuk meminta kepada Allah ilmu. Apa kata Allah dalam surah Taha? Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Allah perintahkan kepada Muhammad SAW untuk minta kepada Allah apa? Ilmu, tidak minta harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta. Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Karena ini akan menjaga dia kehidupan di dunia ini akan menjaga dia. Ketika orang ingin mencuri, ilmunya nasihatin, gak boleh mencuri. Ketika dia ingin gibahin orang, ilmunya bicara, jangan ngomongin orang, jangan jatuhkan orang. Berapa banyak perusahaan-perusahaan atau sebagian kaum muslimin dalam suatu perusahaan yang berusaha untuk menjatuhkan satu dengan lainnya. Ketika dia belajar Quran dan Sunnah, ingat, gak boleh antum ngomongin orang lain. Haram, menjatuhkan orang, hukumnya haram dalam Islam. Ingat, kita menuduh seorang saudara kita tanpa hak yang tidak ada pada dirinya. Kata Nabi SAW, nanti pada yaumul kiamat dia akan dimasukkan radhul khobal, kata Nabi. Akan dimasukkan darah dan nanah di mulutnya ini. Hatta kharaja min aqwal, kata Nabi. Hatta yakhruja min maqala. Sampai keluar dari mulutnya ini apa-apa yang pernah dia ucapkan kepada saudaranya. Atau dia minta halal. Kadang-kadang ngomongin saudaranya, satu perusahaan untuk menjatuhkan itu suatu hal yang biasa. Waliyadzubillah. Tidak ada rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak takut di semua Allah. Dia nggak tahu nanti bagaimana di kuburnya. Dia nggak mikirkan bagaimana nanti di kampung akhirat dia. Sedangkan kehidupan akhirat itu kehidupan yang abadi. Di dunia ini paling lama, kata Nabi SAW, umur umat Muhammad itu 60-70 tahun. Lebih dari 70 sedikit, kata Nabi SAW. Nggak ada yang banyak. Yang lebih dari 70 itu nggak ada yang banyak, kata Nabi.
60 tahun. Sekitar 60 sampai 70 tahun itu kehidupan kita di dunia ini. Setelah itu kemana kita? Kehidupan akhirat. Itu yang paling abadi. Ingat, semua kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Pasti yakin nanti kami akan tanyakan kepada mereka semuanya tentang nikmat-nikmat yang aku berikan di dunia ini, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya kawan. Nabi diberitakan oleh Allah untuk meminta ilmu dulu, maka belajar Al-Qur'an dan Sunnah. Sesibuk apapun antum, kehidupan antum di dunia ini, jangan lupa untuk belajar Al-Qur'an dan Sunnah. Duduk di majelis ilmu, mempelajari Quran dengan benar, membuka tafsir yang berasal Sunnah Nabi SAW dari sekian banyak kesibukan antum. Karena belajar Quran dan Sunnah ini termasuk apa? Untuk meraih kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kaum muslimin ingin bahagia dunia dan akhirat harus belajar. Kalau ingin mencari kebahagiaan yang hakiki. Tapi kalau kebahagiaan ini diliputi oleh syaitan, tipu daya syaitan, ya nggak usah belajar. Lihat orang yang utang tidak bayar, yang korupsi sana sini, dia tujuannya apa di dunia ini? Ingin apa? Bahagia bukan? Pengen bahagia, tapi bahagia yang dihasut oleh syaitan. Syaitan yang menghiasi dia, udah nikmat gak ada orang lihat, sudah ambil aja 10 juta nggak kelihatan, ambil 10 juta biarin. Yang penting istri kamu kan enak, kita beli AC, tidur nyenyak, dibeli. Syaitan. Bahagia itu bahagia, tapi bahagia yang diberikan oleh syaitan. Kita ingin kebahagiaan datang dari Rabbul Alamin, keberkahan dari Allah. Itu yang kita cari. Maka tidak lain ikhwan, saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bahagia benar-benar di dunia, apalagi bicara masalah akhirat, masalah surga. Kebahagiaan yang paling abadi surga nanti. Tidak lain, antum harus belajar Al-Qur'an dan Sunnah. Harus. Sesibuk apapun, 24 jam untuk mencari nafkah, cari waktu untuk belajar. Buka Al-Qur'an ini, kita pernah, maka kita introspeksi diri kita. Satu hari, satu malam, yang kita setiap hari Allah berikan nafkah kepada kita, berikan nafas oleh kita, 24 jam Allah berikan. Coba introspeksi pada diri kita. Ada nggak dalam waktu 24 jam kita baca Quran? Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hurufnya diberikan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Banyakan mana kita baca Quran dan baca handphone ini? Sekarang manusia sibuk nih dengan handphone ini luar biasa. Bukannya kita meniadakan ini, jelas boleh dalam Islam boleh. Tapi kadang kita lebih sibuk ini. Ya semestinya antum istirahat ataupun waktu-waktu antum di antara kantor itu yang tidak ada kerja, baca Quran, tilawatul Quran. Kita harus ingat kita akan pulang nanti kepada Allah. Kita akan pulang kepada Allah. Semua kita akan pulang kepada Allah. Tidak ada manusia yang abadi di dalam ini, tidak ada. Kita semuanya akan diminta tanggung jawab dari Allah. Baca Al-Quran. Sesibuk apapun antum mencari nafkah buat anak dan istri, baca Quran. Di mobil baca Quran, kalau bisa. Kalau antum di bis baca Al-Quran. Berzikir kepada Allah, manfaatkan umur itu, waktu itu. Dan ini manfaat Allah. Nah, ini harus perhatikan baik-baik. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Ini situ mengajarkan tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, doa Nabi SAW, wa amal mutaqabbalah. Ya Allah, berikan kepada kami amal yang terima oleh Engkau, ya Allah. Nabi SAW meminta kepada Allah agar amal terima oleh Allah. Nah, ini juga berkait dengan masalah ilmu. Nah, sekarang bagaimana? Ya, kita sebagai seorang muslim dan muslimah mengatakan amal kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz, enggak usah gitu, urusan Allah. Oh, enggak bisa. Karena Allah telah jelaskan Al-Qur'an. Mana amal-amal yang memasukkan kita menuju surga, mana amal-amal yang memasukkan kita dalam neraka. Dan jelaskan oleh para ulama berdasarkan Quran dan Sunnah, mana amal-amal ataupun syarat-syarat dari amal itu terima oleh Allah, mana yang tidak. Jelaskan oleh para ulama. Kalau antum tidak belajar seperti ini, maka antum akan menyimpang. Lihat sebagai saudara-saudara kita yang dia beribadah kepada Allah, beramal dalam rangka takwa kepada Allah agar dia amal itu terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak menyimpang. Di antara mereka yang datang kepada kubur-kubur tertentu, meminta-minta kepada kubur tertentu, minta wangsit dan lain-lain. Ini amal syirik. Ya Ustaz, ini kan orang soleh. Ini kan orang soleh Ustaz. Lihat. Ini penting, harus perhatikan baik-baik. Makanya kalau kita ingin amal kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meminta kepada Allah agar amal kita terima oleh Allah, maka kita harus belajar. Harus belajar.
Kita hidup pada zaman manusia. Nabi SAW, saya bawakan tentang sifat sholat. Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat Nabi SAW, ada seseorang yang umurnya 60 tahun. 60 tahun. Mungkin di antara kita belum ada yang tembus di 60 tahun. Mungkin ada berapa, 1-2 orang sini 60 tahun. Apa kata Nabi SAW? Ada seorang yang 60 tahun sholat di dunia ini. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hajat tentang sholatnya. Allah tidak berhajat dengan sholatnya. Selama 60 tahun Allah tidak terima sholatnya. Antum mau mengingkari hadis yang mulia ini? Saya sudah katakan di depan, Nabi tidak keluar dari mulutnya melainkan wahyu dari Allah. Nabi katakan ada seseorang yang 60 tahun sholat di dunia ini, Allah tidak berhajat dengan sholat. Allah tidak terima sholatnya. Dalam riwayat yang la yanzurullah, Allah tidak mau lihat dia itu. Nanti pada hari kiamat Allah nggak mau lihat dia itu. Artinya dengan pandangan ridha. Tidak lihat. Dijelaskan Nabi SAW, kenapa Allah tidak terima sholatnya mereka selama 60 tahun? Kata Nabi, dia tidak tumakninah dalam sholatnya. Terkadang dia rukunya benar, tumakninah, dia tenang. Sujudnya tidak tumakninah. Kadang sujud tidak tumakninah, rukunya tidak tumakninah. Itu kita saksikan berapa banyak kaum muslimin melakukan demikian. Sholatnya, rukunya belum sempurna sudah ruku, udah sujud. Sujudnya belum sempurna sudah ruku. Padahal Allah tidak mau lihat orang seperti ini sholatnya. Waliyadzubillah, berapa banyak sebagian kaum muslimin karena jauhnya mereka dari majelis ilmu, sholatnya lihat, Allahu Akbar. Iya. Kemudian ada sifat wudhu lagi. Nabi SAW pernah melihat seseorang yang sholat, Nabi suruh batalkan sholatnya itu. Kenapa? Nabi melihat di tumit kakinya itu ada sebesar ini, uang dirham. Artinya yang tidak tersentuh air wudhunya. Sebesar uang dirham, lagi sujud. Kelihatan segini, karena biasanya kalau tidak tersentuh air kan kena sinar kan kelihatan, mengkilat dia. Lalu perintahkan untuk ulang sholatnya. Kenapa? Wudhunya nggak sah. Kita hidup pada zaman kaum muslimin yang melalaikan tentang sifat wudhunya. Berapa banyak kaum muslimin yang ngecek-ngecek kakinya, maaf Pak ya, gini-gini. Kita ingin wudhu kita terima oleh Allah, kita pengen sholat kita terima Allah, maka perbaiki wudhu kita. Berapa banyak kakinya sambil ngobrol sama temannya, kecek. Gak lihat. Padahal Nabi SAW teriak dengan keras. Dalam riwayat Imam Bukhari kata Nabi, wailul aqabi minan nar, wailul aqabi, 3 kali Nabi katakan demikian. Celakalah bagi tumit-tumit mereka yang tidak dikenakan air wudhunya. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air wudhunya. Terancam nar, kata Nabi SAW, terancam neraka. Berapa banyak kaum muslim meremehkan. Itu kalau kaki ya, belum lagi yang tangan. Belum lagi dia mengusap mukanya. Mengusap mukanya begini-begini saja, tidak sah sholatnya. Dia harus basuh tuh mukanya. Yang katakan muka mana, jelaskan para ulama. Tangan tuh sampai mana. Berapa banyak orang wudhu cuma sampai sini doang. Dia takut bajunya kebasahan. Nabi yang mulia SAW berkata Imam Bukhari, ketika membasuh muka tangannya, ketika bajunya lagi sempit gini, Nabi keluarkan dulu tangannya biar sempurna wudhunya sampai ke sikut. Dikeluarkan tangannya oleh Nabi SAW. Kita hidup lihat sholatnya begini wudhunya. Bagaimana sholat itu kita akan benar, sholat kita. Bagaimana sholat kita benar-benar untuk mencegah kemungkaran, maksiat atau fahisya wal munkar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang salah, kita sholat masih banyak memberikan maksiat. Mungkin ada yang salah, periksa dari mulai kita wudhunya. Wudhunya udah benar belum kita? Nyuci kakinya, nyuci kepala, nyuci tangan dan lain-lainnya. Kemudian periksa lagi kita sifat sholat kita. Ya, perhatikan sholat kita. Ingat, sholat ini nanti akan pertama kali dihisab oleh Allah. Ya, apalagi kita hidup di kota metropolitan seperti ini, yang orang sangat meremehkan masalah sholat. Nasallallahu selamat dan afiyah. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihi abdi yaumil qiyamati as-shalah, kata. Pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masalah salat. Wa in salahat salat sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya benar, seluruh amalnya akan baik. Kalau salatnya sudah rusak, seluruh amalnya akan rusak. Perhatikan salat itu benar-benar. Kita salat itu benar-benar. Kita banyak salatnya yang main-main. Belajar salat, belajar wudu. Antum belajar wudu, belajar salat itu manfaat seumur hidup kita. Banyak kaum muslim meremehkan tentang masalah ini. Ini bahaya sekali sebagian ikhwan. Maka Anda harus perhatikan baik pentingnya kita untuk menuntut ilmu, belajar Quran dan Sunnah, belajar akidah, belajar tauhid,
Di sela-sela antum mencari nafkah seperti ini 45 menit, 1 jam, duduk majelis ilmu. Ya mudah-mudahan dari kita duduk majelis ilmu bertambah iman kita Rabbul Alamin. Tambah takut kita kepada Allah. Lihat tadi berapa banyak ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita jarang mendengar itu. Di mana antum dapat itu? Tidak lain antum duduk majelis ilmu, tidak antum dapatkan di kantor. Akan bangkit iman kita. Luar biasa, ternyata Allah melihat kita selama ini. Iya jelas. Maka kata para ulama, jelaskan oleh Imam Al-Qayyim di kitab Al-Ilmu Fadlu wa Syarafahu, ilmu itu min afdolil hasanat, kata para ulama. Ilmu itu adalah seutama-utama jalan kebaikan. Beliau meriwayatkan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, ada seorang laki-laki yang pada dirinya itu banyak berbuat dosa dan maksiat, banyak maksiat dikerjakan oleh beliau. Kemudian orang ini duduk di majelis ilmu. Orang ini duduk ke majelis ilmu. Tentunya Pak, setiap kita belajar, kita akan mendapatkan 2 perkara. Imma, ya. Imma itu susah saya menerjemahkan. Imma itu apa? Baik. Bukan baik. Imma itu apa? Susah bahasa Indonesia. Terkadang, benar. Terkadang kita dapatkan dalam kita belajar itu mendukung keyakinan kita selama ini. Kita sholat, kita puasa, kita zakat. Ketika belajar, ternyata Ustaz ini sholat, puasa, dan zakat sesuai dengan apa yang kita pahami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tapi terkadang kita belajar imma yang kedua, terkadang kita belajar, justru kita belajar menampar muka kita. Selama ini saya salah ternyata. Nggak boleh nih ngambil pulpen perusahaan nih. Nggak boleh nyatut-nyatut gini, Allah lihat kita. Ketampar kita. Waduh. Nah, disitulah bukti keikhlasan kita. Maka kata Umar bin Khattab, orang ini berangkat ke majelis ilmu. Kemudian dia duduk di majelis ilmu, bertemu dengan para ulama menjelaskan tentang ilmu seperti saya katakan tadi. Berhadapan dengan azab yang akan terima bagi orang yang mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian apa yang dilakukan orang ini? Taubat kepada Allah, dia pulang. Ketika sampai di rumah, kata Umar, dia taubat kepada Allah dengan taubatun nasuha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata Umar apa? Semenjak itu orang ini berazam, la nufarriqu majlisil ulama. Saya tidak akan pernah tinggalkan mulai saat itu majelisnya, yaitu tempat berkumpulnya para ulama. Artinya saya harus terus belajar dengan para ulama Ahlussunnah. Karena dia mengetahui begitu nikmatnya, berarti Allah menginginkan kebaikan buat dia. Sebelum dia dipanggil oleh Rabbul Alamin, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan buat diri saya dan antum semuanya, jangan pernah tinggal dalam ilmu. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Antum paham, amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas kita istiqomah di atas agama ini berdasarkan cahaya Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.